ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Taib, berikutnya kata Al-Futuhi rahimahullah, wa yajibu ala man yakhafu zina. Wajib nikah atas orang yang khawatir akan berzina. Kalau nggak dia nikah, khawatir zina terhadap pasangan atau terhadap calonnya ini, ya udah cepat-cepat nikah. Itu satu sisi. Ada juga yang wajib nikah. Wa yajibun nikah binadrin, yaitu wajib nikah bagi orang yang bernazar. Kalau dia bernazar, maka wajib nikah. Bernazar nikah, maka wajib nikah. Misal dia bilang, saya bernazar kalau Allah Ta'ala jadikan saya khatam Quran di bulan Ramadan ini, saya akan nikah bulan Syawal. Saya bernazar itu. Maka dia wajib nikah. Kalau dia ternyata nggak dapat fulanah, maka wajib nikah sama fulanah lainnya. Harus ditunaikan itu. Ya, maka hati-hati, nazar itu jangan sembarangan. Ya. Walau dhannan min rajulin aw imra'atin. Jadi wajib nikah atas orang yang khawatir akan berzina, walaupun itu hanya sekadar dhon, persangkaan. Saya merasa saya bakal hancur kalau saya enggak nikah misalnya. Ya. Saya ngerasa kalau saya enggak nikah-nikah itu nanti khawatirnya ke depan-depannya ya, saya bakal memacari fulanah dan seterusnya. Ini kan menuju sana. Ini dhon, persangkaan. Maka ini orang seperti ini, khawatir seperti ini, maka wajib nikah. Sekilanya sekarang mindset banyak orang itu untuk nikah itu ribet. Memang banyak pertimbangan, betul sih, betul. Banyak pertimbangan. Finansial, kekeluargaan, sosiologi, betul. Tapi ketika kita mendapati anak-anak kita itu sudah terfitnah di sini, sudah gusar hatinya menunggu, dan itu cepat dibantu, itu bahaya, itu cepat dibantu. Kalau orang tuanya leyeh-leyehan aja, udah kamu jangan nikah dulu, selesain dulu itu, atau kerja dulu dan seterusnya. Sementara dia udah betul-betul gusar terfitnah, nanti kalau dia berzina, dosanya itu akan kembali juga pada orang-orang yang menghalanginya nikah. Begitu. Ini kadang hal seperti ini nggak dipertimbangkan oleh sebagian orang tua. Ya, biarin dia nikah. Biar dia belajar kehidupan. Siapa tahu Allah berikan hidayah setelah nikah. Dan Allah tenangkan hatinya. Allah berikan saluran ke kemaluannya untuk menyalurkannya. Ya alhamdulillah. Insya Allah beri taufik. Asal niatannya baik sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Walau dhannan min rajulin aw imra'atin, atau walaupun perempuan. Perempuan kadang-kadang ada yang memiliki libido tinggi, atau dia sudah betul-betul kepincut dengan seorang laki-laki yang melamarnya, maka itu jangan dihalang-halangi. Kecuali kalau ada madarat yang lebih besar. Seperti perempuan ini kepincut dengan laki-laki yang fasik. Berbahaya ini. Maka wali boleh menghalanginya. Jangan sama fulan, dia fasik. Kalau perempuan ini betul-betul masih kepengin, maka alihkan ke laki-laki lain yang soleh. Walinya carikan. Wali itu termasuk hak yang ditunaikan oleh wali adalah carikan untuk maulatnya, yaitu untuk putrinya itu pasangan yang soleh. Carikan, cari, biayain, bismillah, nikah amain aja. Jangan pernah kembali lagi ke itu. Itu orang fasik, misalnya gitu. Itu boleh. Ya, jika memang betul fasik. Dan dalam kalam Imam Ahmad zahirnya, kata ulama mazhab Hanbali, la farqa bainal qadiri 'ala al-infaqi wal 'ajizi anhu. Untuk yang orang gejolak syahwatnya, khawatir berzina dengannya, ya, maka hukumnya wajib nikah cepat-cepat. Kata kalam Imam Ahmad maknanya adalah tidak ada bedanya antara
orang yang mampu untuk menafkahi atau yang tidak mampu menafkahi. Kalau dia memang sudah khawatir zina, nikah segera. Nikah segera. Walaupun belum punya modal nafkah, nikah segera. Daripada berzina. Ini menunjukkan bahwasanya, Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya, berzina itu lebih buruk daripada antum enggak mampu menafkahi istri. Ya, berzina itu jauh lebih buruk sebenarnya, jauh lebih buruk daripada antum enggak menafkahi istri. Ya. Kalau di kita nih di Indonesia sebaliknya, bagi artis-artis. Selama udah nafkahin istri, zina enggak apa-apa. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Ya, di sini menunjukkan dari kalam Imam Ahmad zahirnya adalah tidak ada bedanya kewajiban ini baik yang bisa menafkahi atau enggak mampu menafkahi namun dia khawatir zina, nikah. Ya, karena dengan nikah itu insyaallah terhindar dari zina dan rezeki Allah Ta'ala akan mengalir insyaallah. Dalil yang dipakai oleh para ulama di antara Imam Ahmad bahwasanya untuk menunjukkan bahwasanya seorang suami tidak apa-apa dia menikah karena takut zina walaupun belum mampu memberi nafkah, itu enggak apa-apa. Dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusbihu wa ma indahu syai'. Nabi SAW pernah suatu pagi dan enggak ada makanan sama sekali. Dalam riwayat Aisyah begitu. Yang hadis tentang bolehnya puasa sunnah tanpa niat di malam hari baru niat di pagi hari. Nabi pulang dari subuh di masjid sampai agak siangan, pulang ke rumah. Nabi SAW ke rumah nanya ke Aisyah, "Indaki syai', ada makanan enggak?" "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah." "Ya udah, idzan ana shaim." Kalau gitu saya puasa. Artinya ini aja enggak ada makanan di rumah. Enggak bisa menafkahi hari itu ketika itu. Ya. Bahkan di sore harinya wa yumsi wa ma indahu syai'. Di sore hari juga enggak punya apa-apa. Ini menunjukkan kemiskinan itu tidak menghalangi pernikahan. Jika memang darurat. Kemiskinan tidak menghalangi pernikahan jika memang darurat. Sayangnya Anda juga pernah kajian di suatu tempat di daerah Bekasi, di daerah Truk Picung. Ada ikhwan qadarullah dia dalam proses gugat cerai dan keluarga dari istrinya itu betul-betul menghasut istrinya untuk menceraikannya, terutama ibu mertuanya. Bapak mertuanya sudah meninggal gitu katanya, dan dipisahkan. Anda tanya, emang kenapa? Itu ada masalah apa? Penyebab paling besarnya dari dulu adalah dianggap miskin oleh keluarga mereka gitu. Karena keluarga itu keluarga kaya dan dia miskin, dianggap miskin, maka ya diminta cerai. Ya subhanallah. Benar deh kalau kita dalam masalah nikah, kitabun nikah, talak, khulu' dan semisalnya betul-betul kita melihat gimana sih pembahasan dan penjabaran ulama. Dan gimana sih tazkiyatun nufus berkaitan nikah? Sebenarnya semua problem itu bisa disolving gitu loh. Bisa dicarikan solusi yang terbaik. Dan solusi terbaik itu bukan dari awal itu minta cerai terus. Itu solusi artis. Ya, itu solusi dari syaitan sebenarnya. Ya, maka apakah ya Anda bilang ke beliau, mungkin ya itu salah satu alasan, tapi bukan menutup kemungkinan ya antum punya dosa besar gitu loh. Anda bilang gitu. Antum punya dosa besar, makanya terjadi hal seperti ini, tapi antum sabar. Ya, tapi ibrohnya tadi di sini adalah ada sebagian orang hanya karena suami miskin, walaupun memang kadang berhak untuk minta cerai karena mungkin tidak dinafkahi, namun banyak yang tidak menerapkan sabar dulu gitu loh. Sabar dulu untuk jangka waktu yang agak lama. Kalau memang sudah nggak bisa sabar setelah lama bersabar, baru silakan. Tapi mana perempuan yang bisa bersabar ketika dihasut oleh keluarganya? Nggak bisa bersabar. Ya begitu. Kalau orang ini, ikhwan ini, dia baru lahiran. Istrinya baru lahiran. Semoga anaknya Allah jaga dan akhirnya direbut anak itu.
dan tidak bisa dilihat olehnya kembali, dan bahkan dihikayatkan dia bercerita, ana tanya, antum pernah ke sana? Ana udah berapa kali ke sana, Ustaz? Itu diusir ana dari situ, nggak boleh ngeliat anak. Dan mereka bilang, udah nanti juga pas gede dia akan cari kamu gitu. Udah kamu nggak boleh. Subhanallah, lihat kezaliman seperti ini. Kezaliman seperti ini. Ketidaksabaran sehingga Allah Ta'ala hukum dengan ketidaksabaran berikut-berikutnya. Ya subhanallah. Makanya Rasulullah SAW melihat bagaimana sabarnya beliau. Dengan kefakiran yang ketika itu terwujud pada kehidupan beliau. Dan bagaimana istri-istri beliau. Lihat Rasulullah SAW wafat dalam keadaan meninggalkan 9 istri. Dan kadang-kadang di rumah nggak ada makanan. Padahal beliau presiden. Para nabi zaman dulu ketika menjadi pemimpin atau Rasulullah SAW dan beberapa khalifah, itu justru yang tadi kaya itu langsung turun kekayaannya. Karena namanya pemimpin itu bukan untuk memperkaya diri. Kalau jadi pemimpin untuk memperkaya diri, maka subhanallah, ya pasti zalim. Begitu juga beristri. Kita kan punya istri bukan untuk kita mengeruk kekayaan istri, bukan, tapi untuk apa? Kita nafkahin. Itulah pemimpin kayak gitu, gitulah. Pemimpin kayak gitu. Semakin punya banyak istri, itu semakin ngeluarin. Itu pemimpin tuh kayak gitu. Bukan semakin punya banyak istri, semakin nyedot harta istri dan harta mertua. Subhanallah, enggak gitu. Kebalik. Itu bukan pemimpin mentalnya. Pemimpin adalah semakin berkhidmat, semakin mengerahkan. Ya begitu. Nah kemudian Rasulullah juga pernah zawwaja rajulan lam yaqdir ala khatamin min hadid wala wajada ila izarah. Rasulullah SAW menikahkan seorang pria kepada seorang wanita. Pria itu tidak mampu memberikan mahar walaupun satu cincin terbuat dari besi. Itu kan murah. Bahkan pria ini tidak punya kecuali izar. Izar itu pakaian bawah. Artinya ini laki-laki, ya kan, antum mungkin pernah dengar kisahnya, ada seorang perempuan pengen menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah tanpa mahar. Rasulullah lihatin, nggak tertarik beliau. Ada seorang sahabat pria, ya Rasulullah, gimana kalau buat saya aja? Gitu Pak. Gitu, boleh, antum juga kayak gitu boleh. Kalau misalnya ada perempuan minta dilamar oleh Ustadz, lamar saya Ustadz. Ustadznya, aduh, saya lagi belum tertarik pengen nikah, nggak. Belum tertarik nambah kata Ustadznya. Antum datang, Ustadz, buat anak aja Ustadz. Itu boleh. Ya. Nggak tahu malu. Enggak apa-apa. Kalau emang ditolak sama Ustadznya, udah buat antum nggak apa-apa. Ya. Bahkan ini sahabat ini dalam keadaan nggak punya thawb. Bukan thawb. Thawb itu pakaian. Nggak punya rida. Rida itu pakaian atas cuma. Izar itu pakaian bawah dalam bahasa ketika itu. Kayak misalnya antum nih pakai jubah. Ya pakai baju Pakistan. Atasnya ini adalah rida. Ini bagian bawah adalah izar, sarung. Bahkan orang Arab dulu cuma 2 itu doang. Rida atas dan thawb. Artinya pakaian atas untuk berirtidak. Ini orang nggak punya. Jadi ketika itu sepertinya dia seperti telanjang dada gitu, nggak punya apa-apa. Yang dia punya apa? Ini doang, izar. Makanya ya udah, kamu ini aja lah, maharnya pakai izar, pakai sarung. Ya Rasulullah, saya cuma punya satu-satunya sarung. Kalau ini buat mahar, saya kasih ke dia, saya nggak pakai apa-apa nanti. Ketawa Rasulullah SAW. Loh lihat, miskin banget ini orang. Tapi Rasulullah, ya udah kamu nikah sama dia nggak apa-apa. Pakai apa? Pakai apa yang kamu hafal dari Al-Quran yang bisa kamu ajarin ke dia. Subhanallah. Ini lihat, jadi menikah itu tidak menunggu kaya sebenarnya. Sebenarnya begitu. Walaupun ya idealnya ya ada modal. Namun kalau memang belum ada modal dan khawatir zina, nikah walaupun miskin. Gitu. Ini aja sepertinya. Lihat. Tapi perempuan yang tadi, yang perempuan tersebut yang di kisah tadi nerima keputusan Nabi SAW. Padahal kan downgrade banget.
Dia pengen menghibahkan diri untuk Rasulullah SAW. Tuannya anak Adam. Paling topnya makhluk Allah. Paling tingginya hamba Allah dari segi kelas dan ketaatan. Namun malah Rasulullah gak mau dan menawarkan ke orang yang seperti ini gitu loh. Namun lihat bagaimana perempuan di zaman Nabi. Ketaatannya ke Rasulullah SAW. Dia ikut dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nikahlah dengan itu. Dengan modal yang kalau anak sekarang dimodalin cuman saya pinang kau dengan pengajaran surat An-Naba misalnya. Apaan kata keluarganya? Mau aja kamu. Gitu. Dihasut sama keluarganya. Gitu kan zaman sekarang. Perbedaan urf zaman sekarang itu yang membuat adanya beberapa perbedaan. Namun bukan berarti ini nikah dalam keadaan miskin. Kalau bisa kerja dulu, cari modal dulu, dapatin ba'ah, mu'natun nikah, yaitu modal nikah baru nikah. Itu lebih afdal. Ya. Begitu. Bahkan sebagian dari ulama dia karena kata Saleh bin Abdullah, yaitu kata Saleh putranya Imam Ahmad, itu menukil dari bapaknya. Orang yang dia kebelet nikah namun gak mampu nikah, yaqtarid wa yatazawwaj. Orang kebelet nikah udah kepincut sama seorang akhwat misalnya dan dia gak punya modal, yaqtarid wa yatazawwaj. Dia silakan untuk apa? Untuk iqtirad. Iqtirad di sini apa? Yaitu ngutang. Ngutang dan nikah. Ngutang dan nikah. Begitu juga kalau ini dari anak, begitu juga kalau misalnya ada seorang mungkin dari istri yang pertamanya itu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari penyaluran syahwat. Entah karena istri pertamanya udah tua, tidak mampu, atau tidak bisa mempunyai anak lagi, atau sudah tidak menarik lagi dan dia uring-uringan dengan itu. Namun kalau misalnya dia nikah lagi, dia nggak punya modal atau dia khawatir, maka kalau bisa ngutang dulu, kemudian nikah untuk menyalurkan syahwatnya, maka Allah berkahi nanti pernikahannya. Begitu. Ya, begitu. Oh, tapi kan poligami harus banyak duitnya. Enggak. Poligami itu tidak harus kaya pada awalnya. Tidak ada syarat poligami harus kaya. Tetapi apa? Harus bisa berbuat adil. Gitu. Ya, karena kaya itu bukan syarat nikah sebenarnya. Bahkan nikah pertama pun orang kaya nikah tapi mentalnya miskin atau mental bakhil, itu enggak jadi juga, itu jelek juga. Jadi kaya hati itu lebih awal. Kaya hati itu lebih awal daripada kaya harta. Tapi kemudian juga dikatakan dalam nas Imam Ahmad rahimahullah, walaupun tidak ada di Muntaha, wa man amarahu bihi walidahu au ahaduhuma falyatazawwaj. Barang siapa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya atau salah satunya untuk nikah, maka hendaklah dia nikah. Itu kalau orang tuanya suruh, udah kamu nikah apa? Cepat-cepat nikah, cari istri. Maka laki-laki ini harus cari istri. Taib, kita sampai situ aja insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa lanjut pada 2 pekan berikutnya untuk kita bernikah dari kitab Muntahal Iradat. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.